Jalan Lawu, di sana tenang, di sana juga tenang. Nah, pas di sini, kalau kalian nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, pasti bedek aja. Nah, mari teko Jalan Lawu, misalkan Jalan Lawu gini cegatan, tapi aja seneng sih. Nah, pas sampean gak nggo SIM, gak nggo STNK, ndek kene aja. Biasane enek polisi sing nyegat juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Info Pare Raya. Nah, pada video kali ini Ngadimin sedang jalan-jalan ya menuju ke Pare. Dan ini mau bahas soal ini Cak, lokasi-lokasi cegatan atau lokasi-lokasi operasi dari kepolisian di wilayah Pare. Untuk konten ini kami sengaja buat bukan untuk ini ya, bukan untuk kalian menghindar dari cegatan, tapi hanya untuk informasi saja sih, di mana lokasi-lokasi yang biasanya ada polisi melakukan razia untuk ketertiban lalu lintas, intinya begitu. Nah, salah satunya ini ya, salah satunya di pintu masuk Pare sebelah timur atau di Dusun Kwagian, dekat dengan pom bensin Kwagian. Nah, biasanya di daerah sini itu ada pihak kepolisian, pihak lantas yang melakukan razia terkait kelengkapan kendaraan bermotor dan juga terkait ini apa, keamanan atau kelengkapan pengendara sih. Setidaknya ada beberapa lokasi cegatan ya di Pare dan sekitarnya, utamanya di dalam kota Pare. Itu ada beberapa titik. Rata-rata untuk cegatan sendiri itu biasanya ada di daerah pintu masuk kota. Nah, seperti itu. Kalau di sisi timur ada di Kwagian, di timur dari pintu masuk Kwagian menuju ke kota Pare. Sementara yang dari sisi utara, nah di utara ini biasanya pihak kepolisian itu melakukan operasi di Jalan Cokroaminoto. Nah, di sini, nah di lokasi ini biasanya ada kepolisian yang melakukan razia. Di Cokroaminoto ini lokasinya ada di selatan PTBC atau di sekitar Supertop lah, di sekitar Swalayan Supertop. Jadi teman-teman perlu waspada ya. Waspadanya dalam arti bukan menghindar dari polisi, tapi waspadanya dengan melengkapi surat-surat kendaraan bermotor dan ini melengkapi juga perlengkapan berkendara. Salah satunya adalah helm agar kalian aman dalam berkendara di kota Pare khususnya. Oh iya Cah, akhir-akhir ini Polantas atau dari lalu lintas itu sudah mulai menggelar operasi patuh ya. Operasi patuh ini selain untuk melakukan penertiban bagi pengendara yang tidak protokol kesehatan, itu juga untuk melakukan penertiban bagi pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan bermotornya. Seperti itu Cak. Kalau nggak salah mulai tanggal 20 September. Nah, mulai tanggal 20 September itu sudah diadakan operasi patuh dari Polres Kediri. Polres Kediri atau yang biasa terkenal dengan sebutan Polres Pare. Nah, ini salah satu titik juga ya untuk cegatan yang berada di luar kota atau di luar dari pusat kota. Nah, biasanya di sini juga ada polisi yang melakukan razia atau operasi. Ini adalah daerah Betonan, Jalan Dr. Sutomo, Desa Pelem. Desa Pelem atau Bendo ya? Desa Bendo. Bendo apa Pelem ya? Desa Pelem, Kecamatan Pare. Nah, ini biasanya kalau dari arah Kediri kan itu nikung ya, di Akop nikung, terus dari sana tadi juga nikung. Jadi kawasan sini nggak begitu terlihat. Jadi kalian juga harus siap-siap kalau harus itu. Ngadimin pernah sih dulu pas waktu lewat daerah Betonan, lupa nggak bawa SIM.
lupa nggak bawa SIM, kaget ya, kaget ada polisi, tapi untungnya nggak dicegat soalnya mepet mobil lagi, berlindung di belakang mobil. Cuma jane yo jane aku duwe SIM sih, aku duwe SIM cuma lali kan gowo, akhirnya ya tetap lanjut, alhamdulillah. Nah, untuk lokasi cegatan selanjutnya ya Cah ya, itu dari pintu masuk Pare sisi selatan atau dari arah pelosok Klaten. Ini biasanya di sekitaran BLK atau setelah BLK itu ada cegatan juga di sini Cah. Entah di sini atau di sana, pokoknya banyak polisi yang nyegat kok biasanya. Di daerah sini itu polisi atau satlantas yang berjaga untuk melakukan operasi patuh lalu lintas untuk masuk ke kota Pare. Biasanya daerah sini. Mungkin teman-teman ada yang punya kenangan atau punya kisah bisa diceritakan, punya kisah dicegat di mana, terus lokasi-lokasi lain yang buat operasi di sekitar Pare itu di mana saja. Terus di situ biasanya di depan makam ini, makam Tionghoa. Di depan makam Tionghoa juga pernah ada razia. Tapi rata-rata truk-truk pasir sih, rata-rata kendaraan besar yang dirazia di situ. Nah, untuk operasi selain di daerah pintu masuk ke arah Pare, nah, ada beberapa lokasi cegatan juga di tengah kota. Salah satunya adalah di sini, Cah. Nah, biasanya kalian kalau di sini itu memang nggak kelihatan ya untuk apa polisi yang melakukan operasi, karena lokasinya di sana, di Jalan Lawu sana. Nah, di sini sampean biasanya tenang-tenang saja, terus nggak ada tanda-tanda ada razia. Nah, kemudian pas lampu hijau, nah, kalian mulai bergerak ke Jalan Lawu, di sana tenang, di sana juga tenang. Nah, pas di sini, di sini, kalau kalian nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, pasti berwedek Cah. Berwedek soalnya polisi ini ya cegat-cegat ini cepat-cepat. Bahkan ada beberapa kasus itu dulu pas aku pernah dicegat juga ya, kena razia, cuma untungnya surat-suratku lengkap. Aku tadi dicegat itu dalam arti untuk mengetahui apakah surat-surat kita lengkap atau enggak. Nah, itu ada beberapa anak-anak sekolah itu nangis Cah kena razia, bayang tuh. Nah, paling nganu sih ya, otomatis nyeluh wong tuane. Nah, mari teko Jalan Lawu, misalkan Jalan Lawu gene cegatan, tapi aja seneng sih. Nah, pas sampean gak nggo SIM, gak nggo STNK, ndek kene Cah, biasane enek polisi sing nyegat juga pas wayahe razia atau operasi patuh lah. Razia kendaraan bermotor, razia surat kelengkapan. Apa ya lek ngarani? Operasi lah. Operasi sepeda. Nah, di jalan ini juga nganu perlu diingat Cah ya, soalnya di Jalan Puncak Jaya ini yang mulai dari depan kelurahan, kantor kelurahan itu hanya satu arah. Nah, itu ada pelang merah, jadi kalian nggak bisa ke selatan. Kalau ada polisi, pasti sampean kena razia. Nah, aku mau di Jalan Puncak Jaya, salah satu lokasi cegatan juga. Oke, kita lanjut di lokasi cegatan tengah kota Pare selanjutnya. Nah, biasanya untuk operasi itu juga dilakukan di depan atau di halaman Polres Kediri, Polres Pare. Nah, di halaman Polres Pare itu juga biasanya ada cegatan. Jadi di jalan raya ini, di jalan raya depannya Polres itu sudah ada polisi yang siap siaga untuk menggiring teman-teman masuk ke halaman Polres. Tentu saja itu bertujuan untuk mengetahui apakah
surat-surat teman-teman itu lengkap atau enggak, seperti SIM, STNK dan lain sebagainya lah, seperti itu. Tapi untuk di Polres itu jarang ya dilakukan operasi patuh pada siang hari. Rata-rata dilakukan pada malam hari, jam 8 atau jam 9 malam biasanya. Soalnya saya pernah dicek di situ. Gitu. Nah, kalau pengalaman Ngadimin sendiri kena razia, kena operasi polisi itu waktu SMK ya, waktu SMA. Nah, saat itu tahun 2010 kalau nggak salah. Ngadimin belum punya SIM karena masih di bawah 17 tahun. Jadi waktu berangkat sekolah, pulang sekolah kena razia polisi. Oke Cah, itu tadi ya untuk lokasi-lokasi operasi di sekitar Pare dan juga di pusat kota Pare. Jadi kesimpulannya, di seluruh penjuru atau di seluruh pintu masuk menuju ke kota Pare itu rata-rata digunakan sebagai lokasi tempat operasi patuh dari pihak kepolisian. Itu dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya Cah ya. Untuk selanjutnya nggak tahu apakah ada kebijakan lain untuk lokasi patuh atau enggak. Yang jelas rata-rata tempat-tempat yang kami ulas tadi adalah tempat untuk pihak kepolisian atau pihak Satlantas melakukan razia kendaraan bermotor. Nah, perlu diingat juga itu sangat penting ya untuk melengkapi surat-surat kendaraannya dan juga melengkapi ini kendaraan kalian biar standar alias biar nyaman lah untuk digunakan di dalam kota Pare. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya Cah ya selama pandemi biar tetap sehat dan biar bisa beraktivitas di Pare dengan nyaman. Mungkin itu saja sih untuk konten kali ini. Like saja jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian nggak suka, nggak apa-apa. Kami undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari admin Info Pare Raya.